Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Quran wa hifdhuhu, membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Al-Quranu afdalu zikri, Al-Quran itu merupakan paling utamanya zikir. Al-Quran afdalu min sa'iri zikri liqouli sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu merupakan paling utamanya zikir dibandingkan semua zikir-zikir berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ini hadis qudsi ini, Maha suci Allah, maha tinggi Allah, man syaghalahul Quran, barang siapa syaghala yang sibuk kepada man Al-Quran wa dzikri, dan berzikir kepadaku, an mas'alati, ketimbang meminta kepadaku, ya, man syaghalahul Quran wa dzikri, orang yang sibuk dengan Al-Quran dan berzikir kepadaku, dibandingkan meminta-minta kepadaku, a'taituhu afdhala ma utiya lis-sa'ilin, a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin, saya akan memberikan kepada eman tersebut sesuatu yang lebih utama daripada yang saya berikan kepada orang yang memohon atau meminta kepadaku. Orang sibuk baca Al-Quran, orang sibuk zikir sampai kemudian dia lupa untuk meminta kepada Allah, atau merasa tidak butuh minta kepada Allah karena sudah sibuk Quran dan zikir, maka Allah akan memberikan sesuatu yang itu lebih utama dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadillahi ta'ala khalqihi, utamanya firman Allah Al-Quran dibandingkan semua pembicaraan, perkataan adalah seperti keutamaan Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Lakin akan tetapi al-istighalu bil ma'thur, lakinnal istighalah, akan tetapi sibuk bil ma'sur, dengan zikir-zikir yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, minadz zikri, dari zikir, fi mahallihi, di tempatnya zikir, ka'adbaris sholawat, seperti setelah sholat, afdalu, ada lebih utama, min istighali bi tilawatil Quran fi dzalikal mahal, ada lebih utama daripada membaca Al-Quran di tempat tersebut. Jadi ada beberapa zikir yang oleh Rasulullah ditetapkan memang tempatnya. Misalnya setelah sholat kita harus baca tasbih, setelah itu tahmid, takbir. Nah, membaca zikir seperti itu yang sudah maksud dari Rasulullah itu lebih utama dibandingkan kita membaca Al-Quran setelah sholat. Jadi ada zikir-zikir yang memang sudah ditentukan oleh Allah tempat dan waktunya, ya, waktunya ditentukan. Jadi zikir seperti itu justru lebih utama daripada membaca Al-Quran di tempat tersebut. Wal Quran, walaupun Al-Quran afdhalul kutubi was suhufi as-samawiyah, Al-Quran itu merupakan kitab dan mushaf langit yang paling utama. Wa ba'dul Qur'ani afdhalu min ba'din, sebagian surat Al-Quran, sebagian ayat Al-Quran itu lebih utama dibandingkan surat dan ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Imma bi'tibaris thawab, baik berkaitan dengan pahala membacanya, au bi'tibari muta'alliqihi, atau berkaitan dengan muta'allaknya, kaitannya. Kama yadullu, sebagaimana menunjukkan alaihi, kepada hal tersebut, ma warada, apa yang datang, fi qul huwallahu ahad wal fatihah wa ayatil kursi. Jadi misalnya qul huwallahu ahad, al-fatihah, ayat kursi itu merupakan ba'dul Qur'ani, sebagian ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang lebih utama dibandingkan surat ataupun ayat-ayat yang lain, baik dari segi pahalanya atau dari segi kaitannya. Hifdzul Quran, menghafal Al-Quran. Wa yustahabu hifdzul Quran ijma'an, ulama sepakat, ulama sepakat sunnah menghafalkan Al-Quran. Wa hifdzuhu fardu kifayatin ijma'an, menghafal Al-Quran itu merupakan fardu kifayah secara kesepakatan ulama. Jadi kalau
tak ada satupun orang muslim yang menghafal Al-Quran, maka semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada satu orang yang menghafalkan Al-Quran, itu kemudian tidak berdosa yang lain yang tidak hafal Al-Quran. Kan hukumnya adalah fardu kifayah. Wa yajibu, maka wajib ayyahfadha minhu ma yajibu fi sholati ay al-fatihati al-masyhur. Dan wajib bagi orang itu untuk menghafal apa yang wajib dibaca dalam sholat. Misalnya apa? Surat Al-Fatihah itu wajib dihafalkan menurut pendapat yang masyhur. Awil fatihati aw suratin, atau surat Al-Fatihah dan satu surat yang lain yang biasa dibaca dalam Al-Qur'an, dalam sholat itu wajib dibaca. Wa yabda'u, dan memulai. Wa yabda'u, dan memulai. Wal yusabi bita'limi iyahu qoblal bulu. Dan orang tua itu harus mengajarkan as-sabi, anaknya, bitaklimi, dengan mengajarkan Al-Quran, iyahu, kepada as-sabi, qoblal bulu, sebelum balik. Jadi wajib ini orang tua mengajarkan anak tersebut untuk belajar atau menghafalkan Al-Quran, terutama ya yang wajib dibaca dalam sholat. Fayaqra'uhu kullahu illa ayyasir alaihi hifdhu kullihi. Maka orang tua, al-wali, itu membacakan kepada as-sabi, anak, kullahu, semua Al-Quran, kila, kecuali sesuatu yang sulit alaihi, kepada as-sabi, apa yang sulit, hifdhu kullihi, menghafalkan semuanya. Jadi membacakan semua ayat Al-Quran. Jadi kalau sekiranya ada sebagian yang sulit, dilewatkan saja. Bacalah kira-kira ayat atau surat Al-Quran yang mudah dihafalkan oleh si ani. Fayaqra'u ma tayassara min. Maka orang tua itu, al-wali, itu harus membaca apa yang mudah dihafalkan oleh si anak. Wa yuqaddimu al-mukallafu al-ilma bi ahkami syariah ba'da qiraatil wajibah. Dan mendahulukan al-mukallaf, orang yang sudah balik itu, belajar ilmu hukum-hukum syariat setelah dia itu hafal bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat. Apa ya? Fatihah dan beberapa surat Al-Quran. Istima'ul lil Quran, mendengar Al-Quran. Yajibu istima'ul lil qiraati mutlaqan, wajib ya mendengar orang yang membaca Al-Quran secara mutlak. Apapun yang dibaca oleh orang bahwa itu adalah Al-Quran, itu wajib. Bahkan dari kaset pun kalau itu adalah ayat-ayat Al-Quran, itu hukumnya wajib mutlaqan, secara mutlak. Li'annal ibrata li umumil lafzi la bi khususis sabab, karena dasarnya adalah ungkapan yang umum dalam lafaz Al-Quran itu bukan kekhususan sebab. Artinya begini kan, dalam Al-Quran itu ada perintah untuk mendengarkan ayat yang dibaca. Idza quri'al Qur'anu fastami'u. Jika dibacakan Al-Quran, fastami'u, istima', maka wajib mendengarkan. La'allakum turhamun, agar kalian itu mendapatkan rahmat. Kalau nggak mendengarkan berarti nggak mendapatkan rahmat. Jadi fastami'u itu adalah ibratul lil umumil lafzi, mencakup kepada semua orang dalam semua keadaan, bukan berkaitan dengan asbabun nuzul, kenapa ayat tersebut turun, begitu. Lakinnal istima'il Qur'ani fardu kifayatin, tetapi mendengar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah, li'annahu liiqamati haqqiha, karena sesungguhnya al-istima' itu liiqamati haqqiha, untuk menegakkan haknya Al-Quran untuk didengar. Bi ayyakuna multafitan ilaihi ghairu mudai'in, agar orang itu multafitan, memperhatikan ilaihi, kepada Al-Quran, ghairu mudai'in, dan tidak menyanyiakan. Wa dzalika yahsulu bi insatil ba'di, yaitu hasil bi insatil ba'di, dengan diam dan memperhatikan al-ba'di, sebagian orang, kama fi raddi salam, sebagaimana hukumnya dalam menjawab salam. Jadi kalau ada 2 orang atau 4 orang, ada satu kelompok orang, kemudian ada orang membaca Al-Quran, maka yang wajib itu adalah ini, insatil ba'di. Sebagian saja itu sudah cukup mewakili yang lain, sebagaimana hukumnya menjawab salam. Salam itu hukumnya wajib dijawab. Tapi kalau ada sekelompok orang yang diberikan salam, maka yang menjawab itu cukup sebagian. Ya, menjawab semuanya juga nggak apa-apa. Termasuk hukum mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Oke, dari sini dulu, semoga bermanfaat.